Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rumiris Putar-Butar dengan NIM 233140701111130. Pada video ini, saya akan menjelaskan implementasi sistem deteksi brute force login menggunakan PHP native. Nah, pada video ini juga saya akan mendemonstrasikan cara kerjanya secara lokal dan bagaimana sistem ini membantu memitigasi serangan password guessing. Oke, baik teman-teman, untuk pembahasan kita di awal kali ini, kita bahas untuk konsep teorinya terlebih dahulu. Apa itu brute force? Brute force attack adalah metode serangan login yang mencoba kombinasi username dan password secara berulang sampai ia berhasil masuk. Nah, serangan ini itu sangat berbahaya karena bisa dilakukan otomatis dengan script atau dengan bot. Nah, ini tuh seringkali menargetkan halaman login tanpa proteksi. Kalau ini tuh tidak dibatasi, penyerangannya bisa dengan mudah menebak password akun user. Maka dari itu diperlukan mekanisme deteksi dini untuk membatasi jumlah percobaan login. Nah, salah satu solusi umumnya adalah dengan mencatat IP pengguna, menghitung jumlah login gagal dalam waktu tertentu, dan memblokir akses jika batas tercapai. Jadi mekanisme ini tuh disebut rate limiting atau login throttling. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dampak serangan brute force. Serangan brute force pada login dapat menyebabkan berbagai dampak serius terhadap keamanan sistem. Misalnya, akun user bisa diakses secara ilegal jika password berhasil ditebak, yang mana ini tentu sangat beresiko, apalagi jika akun tersebut memiliki hak akses yang tinggi. Nah, selain itu, serangan brute force secara otomatis bisa membebani server karena permintaan login yang terus-menerus, atau bahkan bisa menyebabkan downtime jika tidak segera diatasi. Dan yang paling penting, serangan ini bisa menyebabkan kebocoran data pengguna, terutama jika sistem tidak menerapkan perlindungan tambahan seperti enkripsi password atau pembatasan percobaan login. Oke, baik teman-teman, jadi kita masuk ke pembahasan solusi untuk deteksi brute force. Nah, salah satu solusi untuk mencegah brute force login adalah dengan mendeteksi dan membatasi jumlah percobaan login dari setiap IP. Biasanya, kita bisa menentukan batas maksimum login gagal, misal 3 kali. Nah, yang mana di sini, jika user gagal login lebih dari itu dalam waktu tertentu, maka IP-nya akan diblokir sementara. Yang mana sistem ini cukup efektif ya, karena mencegah serangan brute force otomatis dan juga bisa dikembangkan dengan fitur-fitur tambahan seperti CAPTCHA, delay antar login, atau email notifikasi. Oke, baik teman-teman, jadi sini kita masuk ke dalam tahap implementasi. Oke, jadi sebelumnya di sini saya udah menyiapkan folder bernama brute force login luas, yang mana sini berisi beberapa file utama. Yang pertama ada di sini login.php. Ini adalah form login sederhana dengan input username dan password, yang mana saat user submit, data akan dikirim ke out.php. Yang kedua di sini ada user.php, yang mana file ini mensimulasikan database pengguna. Saya buat kode misal hardcode. Misalnya usernya di sini Rumiris dengan password luas 2025. Selanjutnya ada file attempt.json. File ini akan menyimpan data login gagal berdasarkan alamat IP, yang mana awalnya kosong lalu akan diisi otomatis saat terjadi login gagal. Nah, untuk selanjutnya ada file out.php, yang mana ini merupakan kode utama. Nah, bagian ini tuh utama dari sistem deteksi brute force-nya. Di sini kita ambil alamat IP user dengan $_server remote at. Nah, kita baca data itu dari attempts.json, lalu cek apakah IP user pernah gagal login sebelumnya. Kalau iya, kita lihat waktunya.
Jika waktu gagal sebelumnya masih dalam 60 detik dan gagalnya sudah 3 kali, maka akan langsung diarahkan ke block.php. Nah, sedangkan jika user berhasil login, maka data IP-nya akan dihapus dari file JSON agar counter gagal login di reset. Oke, baik teman-teman, jadi sini saya akan coba login dengan password salah beberapa kali. Saya coba di sini untuk admin. Gagal sekali. Coba lagi. 2 kali. Ini ketiga kali. Nah, jadi tadi di setiap login gagal, data akan dicatat ke attempts.json. Setelah 3 kali, maka di sini saya langsung diarahkan ke halaman blog. Ini kita tunggu selama kira-kira 60 detik atau lebih, dan kita akan coba login lagi. Nah, sekarang saya akan login ulang dengan password yang benar. Nah, login di sini berhasil dan saya langsung diarahkan ke halaman dashboard. Maka di sini untuk counternya pun akan di reset. Kita boleh cek di attempts.json-nya tadi. Nah, berikut dia akan otomatis di reset. Sekian teman-teman untuk demonstrasi atau implementasi dari brute force attack. Semoga bermanfaat. Nah, jadi kita sekarang akan bahas untuk mitigasi serangannya. Jadi sistem ini tuh sangat membantu memitigasi serangan brute force karena setiap IP hanya diberi maksimal 3 kali percobaan login dalam 1 menit. Setelah itu IP-nya akan diblokir sementara. Yang mana dengan cara ini, penyerang tidak bisa bebas menebak password. Nah, teknik seperti ini tuh sangat umum digunakan di banyak sistem login untuk keamanan dasar. Untuk kedepannya, sistem ini mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut, misal dengan captcha, penguncian akun, atau notifikasi ke admin jika login gagal terus-menerus. Oke, baik teman-teman, itu tadi untuk teori tentang brute force attack dan implementasinya. Yang mana dari implementasi tadi itu dapat disimpulkan bahwa brute force login merupakan ancaman yang nyata dan perlu diantisipasi. Dengan menggunakan PHP native, kita bisa membuat sistem deteksi brute force sederhana yang mana mampu membatasi percobaan login dari IP yang sama. Meski ini terlihat sederhana, sistem ini tuh memberikan perlindungan dasar yang cukup kuat terhadap upaya akses ilegal, dan ini pun bisa dikembangkan lebih lanjut untuk sistem yang lebih kompleks. Jadi, deteksi brute force ini bukan hanya soal keamanan teknis, tapi juga bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga data pengguna. Oke, baik teman-teman, demikian video penjelasan dari saya mengenai implementasi deteksi serangan brute force login menggunakan PHP native. Melalui simulasi ini, saya tadi menunjukkan bagaimana sistem sederhana dapat membatasi percobaan login berulang dan juga dapat membantu mencegah akses ilegal. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi contoh bagaimana kita bisa membangun sistem yang lebih aman mulai dari hal-hal dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.